Inilah kisah penyintas tsunami Aceh bernama Zulfahmi Ihsan. Masih ingat jelas di ingatannya, pagi itu, Minggu 26 Desember 2024, ia bersama teman-temannya sedang mengikuti latihan bola kaki di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Di tengah asyiknya latihan bola, tiba-tiba gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 9 mengguncang dan membuat mereka ketakutan. Setelah gempa berhenti, Ihsan dan teman-temannya diminta oleh pelatih untuk kembali ke rumah masing-masing. Setiba di rumah, ia melihat orang-orang ramai keluar untuk melihat bangunan roboh. Ihsan yang kala itu berusia 13 tahun, juga ikut pergi bersama sang ibu dan tetangganya melihat kejadian tersebut. Selang sekitar 20 menit kemudian, tiba-tiba orang pada berlarian panik sambil meneriakkan air laut naik. Namun, seketika gemuruh suara air dan teriakan warga semakin kencang dari arah belakangnya. Ihsan mengaku panik dan ketakutan. Ia langsung ikut lari menyelamatkan diri ke atas reruntuhan bangunan toko di Jalan Muhammad Jam. Sayangnya, bangunan tempat Ihsan berlindung ikut tersapu oleh air. Ia pun terhempas dan hanyut dalam gulungan tsunami bercampur dengan reruntuhan kayu. Ihsan kala itu pasrah, kakinya terluka, dan tidak bisa berenang hingga air tersebut terminum olehnya. Di balik gulungan air tsunami itu, tiba-tiba Ihsan tersangkut di tumpukan kayu dekat lampu merah tepat di samping Masjid Raya Baitur Rahman. Pada saat itu Ihsan sudah tidak kuat. Posisinya terbenam dalam air dan yang terlihat hanya tangannya saja. Ihsan kemudian diselamatkan oleh seseorang yang juga mengalami luka parah dan dibawa ke dalam masjid. Ihsan mengatakan bahwa momen itu yang paling membekas baginya. Selama berada di dalam masjid raya, Ihsan linglung. Di sana juga penuh dengan warga lain yang menyelamatkan diri. Di tengah ketakutan itu, Ihsan bertemu teman ayahnya di dalam masjid. Ia pun menanyakan kondisi dan keberadaan sang ayah yang ternyata juga menyelamatkan diri di sana. Namun, karena kondisi di masjid begitu ramai, ia baru ketemu dengan ayahnya sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, sedangkan ia dievakuasi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Ihsan memang berjualan di dekat masjid raya, dan setiap pagi selalu keluar lebih dulu. Saat itu ayah Ihsan langsung lari melarikan diri ke dalam masjid. Dalam musibah ini, Ihsan kehilangan sang ibu, yang jasadnya hingga kini belum ditemukan. Setelah 20 tahun tsunami Aceh, luka yang dialaminya memang sudah pulih, dan Ihsan perlahan bangkit dari trauma.